Jadi perjalanannya itu menghabiskan waktu 2 hari. Mereka bertiga menginap di sebuah hotel. Nah, disitulah Om Roy menceritakan caranya agar cepat kaya raya, yaitu dengan cara Assalamualaikum, welcome back. Sama gue lagi Angga. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Seperti biasa nih guys, ada pengalaman mistis atau horor lagi yang masuk ke bagian malam. Pengalaman ini datang dari Om Rian yang tinggal di daerah S, tepatnya kota L, dan kejadiannya itu terjadi tepatnya pada tahun 2000 Kejadiannya yang lama, tapi tentunya nggak kalah seru dan bikin merinding juga kayak cerita-cerita sebelumnya di channel ini. Makanya pantengin terus bagian malam soalnya makin epic nih cerita-cerita pengalaman horor dan mistis. Oke, langsung ya Jadi Om Rian ini pedagang pakaian pria dewasa di salah satu pasar yang ada di kota L. Kita namain aja Pasar Jaya Nah, ketika itu Om Rian berusia 31 tahun, sudah menikah dan sudah mempunyai 1 anak. Usaha berdagang pakaian sudah dijalaninya dari tahun 97. Nah, menurut pengakuan Om Rian, pada tahun 2000 itu perekonomian memang lagi sulit-sulit Mungkin masih dalam masa transisi pemerintahan kali ya. Dari Orba atau Orde Baru yang ditandai dengan adanya tragedi 98 ke era seperti sekarang, yaitu reformasi. Jadi masih belum stabil banget dari segala segi, termasuk segi perekonomian yang terkena dampak lumayan anjlok. Nah, Om Rian ini punya satu teman yang lumayan akrab. Kita namain aja Om Erwin. Jadi Om Rian sama Om Erwin ini dulu satu SMA dan juga lanjut satu kampus. Nah, orang tua Om Rian kenal baik juga sama orang tuanya Om Erwin. Sama-sama punya usaha dagang kaos di Pasar Jaya. Nah, ketika Om Rian dan Om Erwin ini lulus kuliah, orang tuanya Om Rian memberikan atau ngasih tokonya ke Om Rian buat dikelola. Sedangkan Om Erwin tuh kerja kantoran. Letak tokonya Om Rian tuh seberang-seberangan sama toko orang tuanya Om Erwin. Singkat cerita, di tahun 98 pecahlah suatu tragedi yang mana imbasnya kena ke Om Rian dan Om Erwin. Nah, dagangan Om Erwin itu sepi. Nah, kalau Om Erwin kena PHK dari tempat kerjanya. Tapi setahun sebelum kena PHK, Om Erwin ini sempat melakukan pernikahan Jadi posisi Om Erwin ini udah menikah Ketika kena PHK itu, kegiatan sehari-harinya Om Erwin bantu-bantu orang tuanya untuk ngurus atau jaga toko pakaian. Nah, masuk di tahun 99, usaha orang tuanya itu sudah dititipkan ke Om Erwin. Selama setahun, Om Erwin menjalani usaha dagang pakaian itu. Gak menunjukkan kemajuan sama sekali Yang ada malah rugi dan nombok terus. Ditambah lagi Om Erwin ini butuh biaya persalinan yang sebulan lagi istrinya mau melahirkan. Nah, orang tua Om Erwin pun sempat ngomong kayak gini, "Win, kalau cara kamu usahanya seperti ini terus, itu toko mau bapak percayakan aja ke adikmu, si Ruli." Gitu ucapannya bapaknya. "Loh, kok gitu Pak?" Om Erwin bertanya dengan kesal. "Ya habisnya kamu gak jelas, dapat untung gak seberapa, tapi kamu udah pakai buat beli barang-barang yang harganya mahal," saut bapaknya Om Erwin. Om Erwin kemudian menghiraukan teguran dari bapaknya, lalu pamitan untuk pergi ke pasar. Lanjut sebulan kemudian, istrinya Om Erwin ini melahirkan Keadaan toko yang masih merugi, ditambah lagi ada kebutuhan tambahan karena lahirnya seorang anak. Maka Om Erwin benar-benar muter otaknya supaya bisa menghidupi anak dan istrinya. Pusingnya bukan main tuh pasti. Seingat Om Rian, ketika berada di toko pas jam makan siang, melihat Om Erwin itu lagi bengong di tokonya. Akhirnya si Om Rian ini mengajak Om Erwin untuk makan siang dulu. Itu masih makan-makannya masih di area Pasar Jaya Nah, di tempat makan ini mereka bertemulah sama Om Roy. Om Roy ini juga punya toko pakaian yang selalu laris dagangannya. Om Rian ini kenal sama Om Roy, sedangkan Om Erwin belum kenal. Maka berkenanlah mereka. "Kenapa muka kau kusut kali, Win?" tanya Om Roy. Langsung disaut nih sama Om Rian. "Gimana gak kusut, Roy? Istrinya baru lahiran, toko pun lagi sepi banget."
sahut Om Rian. Mendengar sahutan Om Rian seperti itu, Om Erwin yang sedang kusut dikasih saran lah sama Om Roy nih, biar cepet kaya. Oh, nggak usah pusing-pusing lah sama masalah kayak itu. Aku punya kenalan nih yang bisa bikin kau jadi banyak uang, jadi kaya raya lah pokoknya. Kalau kau minat Win, besok kau datang ke tokoku jam 11 siang. Lanjut Om Roy. Setelah selesai makan, mereka sambil berjalan kembali ke tokonya, Om Erwin pun menanyakan asal-usul Om Roy kepada Rian. Yan, Om Roy emang tokonya gimana sih? Tanya Om Erwin. Wah, dia mah udah sukses banget dengannya Win. Jawab Om Rian seperti itu. Oh, kalau gitu besok aku harus temu dia Yan. Kau temenin aku ya Yan besok, minta Om Erwin. Oke, lihat besok ya Win, jawab singkat dari Om Rian. Esok harinya Om Erwin langsung menemui Om Rian di tokonya dan mengajak ke tokonya Om Roy. Nah, sesampainya di tokonya Om Roy, si Om Erwin ini takjub dengan kondisi tokonya Om Roy. Om Roy pun meyakinkan kembali si Om Erwin. Kau sudah beneran yakin Win? Kalau udah yakin, hari Senin besok kalian ikut aku ya ke daerah J, tepatnya di kota B. Aku sekalian mau nemuin seseorang di sana, kata Om Roy. Emang harus ke sana ya Roy? Tanya Om Erwin. Iya, nanti begitu kau sampai, kau juga akan tahu sendiri. Gak enak lah aku bahas di sini, jawab Om Roy seperti itu. Gimana, mau kah? Kalau mau aku pesankan tiket bis nih buat 3 orang. Lanjut Om Roy seperti itu. Oke deh, pakai uang kamu dulu ya Roy. Nanti transportnya aku ganti, jawab Om Erwin tanpa berdiskusi dulu dengan Om Rian. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Om Erwin pun pamitan ke orang tuanya dan juga ke istrinya kalau ada kerjaan di luar kota. Begitu juga dengan Om Rian, pamitan juga ke istrinya dengan alasan mau pergi ke luar kota. Akhirnya mereka bertiga berangkat ke daerah J, yaitu kota B. Ketika sampai di kota B, waktu itu pada hari Rabu ya, jadi perjalanannya itu menghabiskan waktu 2 hari. Mereka bertiga menginap di sebuah hotel. Nah, disitulah Om Roy menceritakan caranya agar cepat kaya raya, yaitu dengan cara pelihara tuyul. Karena keadaan keuangan Om Erwin yang sudah mendesak banget nih maka Om Erwin pun nggak berpikir panjang dan mau menjalankan idenya Om Roy tanpa berdiskusi dulu dengan Om Rian. Oke Win, kalau kau udah yakin, nanti begitu temanku sini, kau ikut temanku ya. Begitu permintaan Om Roy. Oke Roy, nanti aku sama Rian ikut temanmu, jawab Om Erwin. Jadi nih Om Roy ini 3 bulan sekali mengunjungi kota B tersebut. Dan temannya ini kita namain aja Pak Dulo. Udah hafal kapan aja Om Roy mau ke kota B. Nah, singkat cerita, datanglah Pak Dulo itu ke hotel tempat mereka menginap. Om Roy dan Pak Dulo pun mengobrol berduaan aja. Nah, selesai mengobrol, Pak Dulo langsung mengajak Om Erwin sama Om Rian mengikutinya. Ayo Mas Erwin dan Mas Rian, ikut Bapak ya, tegur Pak Dulo. Oh ya Pak, mari, jawab Om Erwin. Ikutlah mereka berdua bersama Pak Dulo, naik mobilnya Pak Dulo. Nah, ketika di perjalanan, Pak Dulo menceritakan harus bagaimana yang dilakukan Om Erwin dan Om Rian. Jadi gini Mas, nanti Bapak nurunin kamu di depan pintu hutan jati. Setelah kalian masuk, kalian lurus aja terus sampai ketemu jalan cabang 2. Yang tengahnya itu ada pohon jati besar yang udah kering. Nah, kalian ambil jalan ke kiri. Kalian lurus terus sampai ketemu tebing. Nanti di sebelah kiri kalian ada kayak jalan seperti tangga dari batu-batuan gitu. Kalian turun aja, nggak tinggi kok tebingnya. Nah, begitu kalian turun, kalian jalan ke kiri sedikit, di situ ada gubuk. Nah, itu tempatnya si Mbah. Seperti itulah arahan dari Pak Dulo. Ketika mereka tiba di depan pintu hutan, turunlah Om Rian dan Om Erwin. Nah, dari dalam pintu mobil Pak Dulo teriak, "Mas, saya nunggu di seberang situ ya," kata Pak Dulo sambil sembari menunjuk warung kopi, tapi dari gubuk itu bangunannya. Oke, baik Pak, nanti kami ke situ kalau udah beres, sahut Om Erwin. Nah, singkat cerita, masuklah Om Erwin dan Om Rian ke hutan itu, menelusuri jalan setapak seperti yang sudah diarahkan Pak Dulo. Ketika dalam perjalanan di hutan itu, Mas Rian mendengar kayak ada suara ular, seperti berdesis gitu Nah, kalau Mas Erwin dengar suara daun-daunan yang ada di tanah nih, sambil disapuin, seperti kayak lagi disapuin lah pakai sapu lides. Nah, mendengar suara-suara kayak gitu, Om Rian pun langsung nanya ke Om Erwin, "Win, kamu yakin nih masih mau lanjut?" "Aku nggak ikut-ikutan ya Win, kalau nanti kenapa-napa," kata Om Rian seperti itu.
Udah, kamu tenang aja Yan, aku yang jalanin kok, dan kamu akan baik-baik aja, jawab Om Erwin meyakinkan Om Rian. Akhirnya ketemulah jalan bercabang dua tadi, seperti yang diarahkan Pak Dulo. Mereka lanjut ke kiri arahnya. Gak jauh dari situ ada suara angin bergemuruh, rusuh banget suaranya. Sadar keadaannya mulai mencekam, mereka berdua tetap melangkah begitu aja Nah ketika itu menurut pengakuannya Om Rian, kayak ada 3 atau 4 pasang mata yang warnanya merah terus mengawasi perjalanan mereka. Oke, singkat cerita, mereka udah sampai di tebing dan langsung mencari jalan untuk turun. Turunlah mereka, lalu ke arah kiri. Bener aja nih kata Pak Dulo. Gak jauh dari situ ada sebuah gubuk. Nah sewaktu mereka berdua menghampiri gubuk itu, ternyata di luar sudah ada nenek tua yang menyambut mereka berdua. Gimana Mas perjalanannya? Udah siap dan udah yakin kan? Kalau udah yakin, ayo masuk Mas, Simbah udah nunggu di dalam, kata nenek tua itu. Oke baik Bu, kami siap, jawab Om Erwin. Nah ketika mau masuk ke dalam rumah gubuk itu, Om Rian bisik-bisik nih ke Om Erwin. Win, yakin kamu? Aku gak ikut-ikutan ya kalau kamu kenapa-napa, kata Om Rian. Udah ayo masuk aja, jawab Om Erwin singkat. Setelah masuk dalam rumah gubuk itu, udah ada Simbah nih yang lagi duduk di depan tempat duduk panjang yang terbuat dari kayu Kemudian disambutlah sama Simbah. Udah yakin Mas? Kalau udah benar-benar yakin, kita mulai segera ya ritualnya, tegur Simbah. Tanpa pikir panjang dan udah nafsu kepengen kaya, si Om Erwin pun menjawab, udah siap lahir batin Mbah, tegas Om Erwin. Mendengar jawaban yang begitu yakin dari Om Erwin, lalu Simbah tersebut mengeluarkan 2 boneka kecil yang terbuat dari akar tanaman gitu kayak dirajut gitu. Boneka akar yang A, maharnya ini sekitar 125.000. Ini tuyulnya masih agak liar nih dan gak bisa langsung menghasilkan uang. Jadi ada prosesnya lagi kayak harus mandiin boneka akar itu tiap malam Jumat pakai minyak misik namanya. Suara motor nih kenceng banget. Nah yang boneka akar yang B maharnya 225.000. Kalau yang ini tuyulnya udah nurut nih dan siap menghasilkan uang, tapi tetap harus diumpanin dan udah nggak perlu dimandiin tiap malam Jumat pakai minyak misik gitu. Paham ya gambarnya kayak gimana? Kalau udah yakin memilih yang mana, salah satu jari emasnya yang tangan kanan tusuk pakai tusukan bambu ini, kayak tusuk sate modelannya Terus tempelin jari yang udah berdarah itu ke bagian kepala boneka yang dipilih. Begitulah petunjuk dari Simbah. Ketika itu si nenek tua itu juga datang sambil membawakan minuman. Menurut pengakuan Om Rian itu kopi pahit Setelah kopi itu pahit itu diminum, barulah Om Erwin menusukkan tusukan jari itu ke jari telunjuknya. Nah setelah mengeluarkan darah, ditempelkanlah jari itu ke kepala boneka yang maharnya 225.000, yang tuyulnya udah nurut dan ready nyari duit, yang dipilih sama Om Erwin. Setelah itu darah yang masih keluar nih dari telunjuknya Om Erwin disuruh ditetesin lagi ke wadahnya. Bahannya bahan kayak batu gitu bahan yang kayak ulekan tapi berbentuk mangkok. Di dalam wadah batu itu udah ada manyan yang dibakar. Jadi darah yang netes di jari telunjuk Om Erwin itu ikut kebakar nih sama manyan yang udah duluan dibakar. Nah setelah ritual itu selesai, dibungkuslah boneka akar tadi pakai daun pisang, terus didopinin lagi pakai koran, lalu dimasukkan ke tas pinggang yang dibawa Om Rian. Nah barulah si Om Erwin sama Om Rian dipersilakan pulang. Nah di sini Mbah berpesan, Mas kalau nanti perjalanan pulangnya keluar hutannya banyak gangguan, hiraukan aja Mas ya. Kayak gitu pesan dari Simbah. Kemudian pamitlah mereka berdua untuk meninggalkan tempat gubuk itu. Ketika setelah naik di ke atas tebing, langsung ada angin kencang banget Suara anginnya itu gemuruh banget. Kesaksian dari Om Rian itu mereka diawasin sama ular raksasa, gede banget ularnya. Dan mata ular itu merah menyala Katanya sih ada 4 ular yang mereka lihat. Karena mereka berdua ingat pesan dari Mbah, jadinya ya mereka jalan terus aja Katanya Om Rian, dengkul lumayan lemes ketika itu. Jadi mereka itu selalu diawasin sama ular raksasa sampai dekat pintu keluar hutan. Akhirnya mereka berdua keluar hutan dengan selamat, lalu menghampiri Pak Dulo yang lagi ngopi di warung seberang hutan. Baliklah mereka ke hotel. Nah sampai di hotel sekitar jam 2 dini hari,
Pak Duloh pun langsung pamitan pulang ke rumahnya. Esok harinya pagi jam 10-an mereka ke terminal bis untuk balik ke daerah mereka lagi. Setelah sampai di kota asal, ini kita persingkat aja ceritanya. Mereka pulang ke rumah masing-masing nih Nah sebelum pulang, Om Roy bisikin ke Om Erwin, "Win, dia itu makanannya susu dari istri kamu," kata Om Roy berbisik sambil meninggalkan Om Erwin dan Om Rian. Om Erwin pun hanya diem aja responnya. Akhirnya Om Rian dan Om Erwin pulangnya barengan, soalnya searah dan rumahnya lumayan deketan lah. Ketika di perjalanan, Om Rian lagi-lagi menegaskan, "Win, kalau ada apa-apa aku nggak ikutan lo ya, jangan bawa nama aku, bisa malu keluarga aku sama anak istriku," kata Om Rian seperti itu. "Iya Yan, santai aja, aman kok," balas singkat Om Erwin. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah masing-masing. Nah, epicnya di sini nih ketika Om Erwin sampai di depan pagar rumahnya, Om Erwin ngelihat sosok sebesar anak umur 7 atau 8 tahunan lah, nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam kayak bahan kain kafan gitu, tapi udah kecoklatan warnanya. Lidahnya panjang menjulur sampai ke dagu, terus kedua tangannya panjang sampai ke mata kaki. Di sekitar matanya itu ada hitam-hitam kayak mata panda gitu Rambutnya botak, kemudian telinga bagian atasnya panjang. Sosok itu berdiri depan pintu ruang tamu. Melihat hal itu, Om Erwin kaget lalu bengong sambil menuju ke sosok itu. Tapi pas sudah dekat, sosok itu hilang Nah ketika sosok itu hilang, istri Om Erwin membuka pintu ruang tamu. Oh ketika punya anak, Om Erwin ini diberikan kontrakan sama orang tuanya, jadi udah nggak tinggal sama orang tuanya. Lanjut disapalah Om Erwin ini sama istrinya. "Alhamdulillah Bapak udah pulang. Ayo masuk Pak, Bapak bersih-bersih dulu, aku buatin minuman dulu buat Bapak." Gitulah kira-kira omongan istrinya. "Bu, kamar si Dede masih kosong kan? Jangan diisi apa-apa dulu ya Bu, buat bisnis Bapak," kata Om Erwin ke istrinya nih sambil duduk di ruang tamu. "Emang bisnis apa Pak?" tanya istrinya sambil membuatkan minum. "Nanti Ibu juga akan tahu, yang penting Ibu harus nurut sama Bapak biar lancar dan cepat banyak uang kita Bu," jawab Om Erwin. "Oke deh Pak, nih minum dulu Pak, sambil bersih-bersih dulu sana," saut istrinya. Singkat cerita, malam tiba jam 10-an. Waktunya tidur nih Nah sebelum tidur, Om Erwin udah meletakkan boneka akar itu di kamar yang kosong tadi Di dalam kamar itu ada Om Erwin sama istrinya, maksudnya di kamar utama Nah anaknya itu ada di box bayi di sebelah kasur utama. Ketika baru mau merem, tiba-tiba anak Om Erwin nangis. Pas Om Erwin melek, istrinya juga melek. Tapi mereka berdua ngelihat sosok tuyul di atas lemari kamar. Kaget dong istrinya melihat sosok itu. Om Erwin kemudian menenangkan istrinya sambil berkata, "Tenang Bu, itu anak kita yang kedua. Udah Ibu gak usah takut ya," kata Om Erwin kayak gitu. "Hah, Bapak udah gila ya?" saut istrinya yang masih shock. "Ibu percaya sama Bapak aja lah, dia gak akan macam-macam kok, dia cuma lapar aja. Coba Ibu kasih makan dulu di sana," lanjut Om Erwin sambil tetap menenangkan dan meyakinkan istrinya. Setelah sedikit tenang dan berhasilkan meyakinkan istrinya, akhirnya istrinya bersedia juga nih untuk umpanin itu tuyul. "Emang gimana Pak cara ngasih makannya?" tanya sang istri seperti itu. "Dia makannya itu asik kamu Bu, kamu nenenin dia aja, tapi jangan dimarahin, anggap aja itu anak kamu," jawab Om Erwin seperti itu. "Mau ya Bu? Lihat tuh, dia udah kelaparan," sambung Om Erwin sambil menunjuk ke tuyul itu yang lagi menjulurkan lidah panjangnya Akhirnya dinenenin lah itu tuyul. Katanya sih bau banget Udah gitu ketika nenen, itu tuyul rakus banget. Nah ketika sedang menyusui tuyul itu, Om Erwin keluar kamar sambil membawa anaknya nih Esok malamnya, jadi ini kita persingkat ya ceritanya. Si tuyul itu minta nenen lagi nih ketika mau diajak buat nyari duit. Oke, jadi ya nenen lah tuyul itu. Setelah selesai jam-jam 12:30-an, barulah Om Erwin sama tuyul itu pergi ke komplek perumahan yang agak jauh gitu dari kontrakan Om Erwin. Dilepaslah tuyul itu untuk cari uang, sedangkan Om Erwin nunggu di warung kopi yang ada di sekitar situ. Ketika jam sudah menunjukkan jam 3 dini hari, Om Erwin balik lagi ke komplek itu untuk jemput si tuyul.
Nah, malam itu Om Erwin berhasil meraup uang sekitar 3,5 juta. Nah, siangnya nih es, Om Erwin nemuin Om Rian dan ceritalah panjang lebar di salah tempat kopi yang sepi. Gila, beneran bisa kaya nih aku, Yan. Semalam aja gue dapat 3,5 juta, Yan. Kamu mau ya, aku kasih 200 ribu buat kamu pegangan lah, kata Om Erwin. Ah, nggak usah, Win, uangku masih ada kok, tolak Om Rian. Akhirnya mereka pun bercanda-canda kayak biasanya. Sebulan setelah pertemuan dengan antara Om Erwin dan Om Rian tadi, si Om Erwin ini udah beli mobil es. Ketemu Om Rian siang-siang ketika Om Rian lagi beli rokok di warung terdekat rumahnya. Nah, kemudian lewatlah si Om Erwin naik mobil baru sama istri dan anaknya. "Oh Ian, habis beli apa kamu?" tanya Om Erwin dari dalam mobilnya. "Habis beli rokok nih, Win," jawab Om Rian. "Oh yaudah, aku lanjut ya, aku mau bawa anakku ke rumah sakit dulu nih," sambung Om Erwin. "Ya Win, hati-hati di jalan, semoga lekas sembuh anakmu," balas Om Rian seperti itu. Menurut kesaksian Om Rian ya es, ketika melihat istri dan anaknya tuh kondisinya kurus banget es. Muka istrinya juga nggak segar gitu, kusam lah pokoknya. Nah, singkat cerita, sebulan kemudian anak Om Erwin meninggal karena sakit yang nggak jelas es. Nah, udah berobat dan sampai rotina pun nggak bisa sembuh juga es. Semenjak kejadian itu, istrinya Om Erwin pun juga udah mulai sakit-sakitan ya es. Mungkin karena kepikiran kehilangan anaknya ya, dan karena digerus terus sari-sari tubuhnya sama si tuyul itu. Udah kurus banget, kondisi kayak gitu, si tuyul masih tetap aja maksa untuk menyusui, minta nyusus di nenek ini tadi es. Jadi es, itu tuyul udah jadi liar, dalam artian gini es, dia mau nenen terus, tapi nyari duitnya udah males-malesan. Lebih sering cuma dapat 100 ribu atau 50 ribu, udah kayak nggak mau kerja lagi lah tuyulnya. Tapi maunya nenen terus, pagi, siang, sore, malam, nenen terus maunya. Kemudian Om Erwin pun ceritalah ke Om Rian soal kejadian itu. Kalau tuyulnya nih udah malas kerja, tapi maunya nenen terus. Kalau si tuyul gak dikasih jatah, istrinya tuh dijilat-jilatin terus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tempel mulu di bahu pundak istrinya Om Erwin seharian. Menjijikan banget ya es. Udah gitu istrinya juga sakit-sakitan, udah habis lah badannya, kurus banget. Minta saran nih sama Om Rian, gimana supaya bisa lepas dari tuyul itu. Soalnya pernah dibuang boneka akar itu ke kebun sawit yang jaraknya lumayan jauh, tapi ya tuyulnya balik lagi. Dan boneka akarnya itu tiba-tiba ada lagi nih es di dalam kamar kosong di kontrakannya Om Erwin itu. Mendengar cerita kayak gitu, Om Rian pun langsung menyarankan ke tempat Pak Ustadz yang ada di desa seberang. Om Erwin pun menyetujui saran dari Om Rian es. Nah, singkat cerita, esok harinya pagi-pagi sekitar jam 7 pagi, mereka berangkat nih sama istri Om Erwin ke desa seberang itu untuk nemuin Pak Ustadz. Nah, boneka akarnya tadi itu dibawa juga nih es. Nah, ketika sampai di desa itu dan ketemu sama Pak Ustadz, kebetulan Pak Ustadz itu punya pondok pesantren. Ceritalah Om Erwin semuanya ke Pak Ustadz di pondok pesantren itu sambil menyerahkan boneka akarnya. "Astagfirullahaladzim mas, udah keterlaluan langkahmu ini," ucap Pak Ustadz kayak gitu. "Kenapa nggak kamu aja nih yang tersiksa atas ulahmu ini? Anak dan istrimu itu yang jadi tumbalnya." "Mereka nggak tahu apa-apa tapi mereka tersiksa." Astagfirullah. Lanjut Pak Ustadz nih dengan nada tegas sambil mengelus dadanya es. "Banyak-banyak berdoa mas, bertobat dan mohon ampun sama Tuhan." Lanjutnya Pak Ustadz ngomong seperti itu yes. Singkat cerita yes, si Om Erwin sama istrinya tuh menginap di pondok pesantren itu juga agar nggak diganggu sama tuyulnya itu. Dan boneka akar yang dibawa ke pondok pesantren itu dibacakan doa-doa juga es. Kemudian dibakar es sama ustadz-ustadz yang ada di pondok itu. Dan Om Erwin sama istrinya juga diruqyah nih buat dibersihin dari pengaruh-pengaruh sesat itu. Nah, semenjak tinggal di pondok pesantren tersebut, Om Erwin dan istrinya pun nggak pernah didatengin atau digangguin sama tuyulnya lagi. Selang 3 hari kemudian, istrinya Om Erwin makin drop, yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata setelah di medical check up, istrinya Om Erwin ini mengidap kanker payudara stadium 4 es. Padahal waktu itu di rumah sakit yang awalnya periksa sama anaknya Om Erwin, nggak ada penyakit serius es. Deteksinya mungkin hanya kelelahan kata rumah sakit. Tapi setelah boneka akar itu dibakar, baru terlihat nih es penyakitnya. Asumsinya Om Rian sih seperti itu es.
Jadi kemarin-kemarin penyakitnya nggak terdeteksi, mungkin karena masih ada boneka akar itu. Akhirnya harta yang dipunya pun dijual sama Om Erwin, termasuk mobil barunya itu es, buat biaya pengobatan. Dan juga kontrakan yang dikasih sama orang tuanya dijual juga es. Hartanya habis, tapi yang lebih mirisnya lagi, istrinya Om Erwin pun meninggal dunia. Kemudian singkat cerita, Om Erwin pun akhirnya menetap di pondok pesantren itu es, dan menjadi tukang bersih-bersih di pondok pesantren itu, sembari memperdalam ilmu agama lah, biar nggak masuk ke dunia hitam lagi. Mau pulang pun orang tuanya Om Erwin belum bisa memaafkan kelakuannya. Jadi es, orang tuanya itu tahu karena Om Erwin disuruh sama bos saat itu untuk meminta maaf ke orang tuanya dan juga ke orang tua istrinya karena udah berbuat yang sejauh itulah es. Nah dari sinilah tengah-tengah juga pada tahu. Jadi yang mau nggak mau Om Erwin tersebut tinggal di pondok pesantren itu buat nama baik Om Erwin sendiri dan juga keluarganya. Ya es, akhirnya banyak hikmah es dari cerita dan pengalamannya Om Rian ini. Bisa jadi pelajaran nih buat kita semua. Sesulit apapun hidup, kita jangan tergiur dengan jalan-jalan yang instan es. Senangnya cuma sesaat, tapi ruginya lebih banyak ke depannya nanti. Atau bisa kita bilang musuh terbesar kita adalah nafsu kita sendiri es. Mungkin gitu kali ya es. Sotoy aja sini gua. Nah sekian dulu ya es cerita dari kita. Terima kasih banyak buat Om Rian yang udah mau berbagi pengalamannya ke bagian malam. Terima kasih juga buat kalian es yang udah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di channel kita ya es. Oh ya es, buat kalian kalau punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan ke bagian malam, bisa DM IG kita nih di bawah ini nih bagian malam. Jangan lupa di follow juga es. See you next video.